Oke, bagaimana? Apakah bisa kita mulai ya untuk webinar pada hari ini? Iya, mulai, mulai. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar kita pada hari ini. Webinar kali ini akan diisi oleh narasumber kita yang pastinya sudah ahli dalam bidangnya. Nah, baiklah sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Ahmad Ridho selaku moderator yang akan memandu acara webinar kita pada hari ini. Dan juga bersama kita ada narasumber kita pada hari ini, yaitu adalah seorang pakar IT sekaligus rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan, yaitu Profesor Ono Widodo Purbo. Selamat datang, Prof. Dan Saya mah penggembira doang. dan juga narasumber selanjutnya adalah mahasiswa aktif di Institut Teknologi Tangerang Selatan, yaitu Anggoro Jati Pratikto. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa topik pembicaraan kita pada webinar kali hari ini adalah website statis dengan HTML dan CSS dasar. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi oleh narasumber, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan di webinar kali hari ini. Yang pertama, dimohon kepada rekan-rekan semua untuk mengaktifkan kamera dan aktif selama kegiatan webinar berlangsung. Yang kedua, jika ada yang ingin ditanyakan, peserta webinar bisa menggunakan fitur raise hand atau kirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Dan yang terakhir, di akhir sesi webinar, diharapkan untuk mengisi link absensi. Jadi, pastikan rekan-rekan semua mengikuti webinar hari ini hingga akhir sesi ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk sesi pemaparan materi oleh narasumber-narasumber kita. Untuk yang pertama ada narasumber kita yaitu Prof. Ono Widodo Purbo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Rido, juga terima kasih Anggoro. Selamat pagi. Saya hanya penggembira ya, bukan narasumber yang benernya. Yang benernya Anggoro. Tapi kira-kira gini lah poinnya. Ini terima kasih Anggoro dan teman-teman, terutama yang semester 1, semester 3 bersedia untuk sharing ilmunya di webinar. Memang kita sengaja sharingnya ilmu-ilmu yang nggak dalam-dalam, yang nggak tinggi-tinggi, ilmu-ilmu buat pemula supaya banyak orang ikut pinter. Kalau kita langsung ke yang tinggi nanti pada nggak pinter. Dan ini ilmu yang di sharing sama Anggoro hari ini juga bukan ilmu yang apa ya, yang sulit. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa pada belajar banyak dari Anggoro. Dan kalau udah bisa seperti itu, mudah-mudahan nanti semua bisa maju. Soalnya ini ilmu web yang statik ini sangat dibutuhkan untuk bikin web yang sederhana banget sih. Itu. Kalau kita yang mau rumit, kalau nggak tahu yang sederhananya kan pusing. Jadi kira-kira kayak gitulah poinnya. Jadi mudah-mudahan nanti, tapi nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyain ya, biarin Anggoronya puyeng, nanti dia bertambah pinter gitu. Makasih Anggoro, Rido, terima kasih. Saya berusaha monitor. Terima kasih, mudah-mudahan sukses teman-teman semua. Saya tutup sampai sekian dulu. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja kita narasumber yang utama, yaitu Anggoro Jati Pratikto. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, eh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Anggoro Jati Pratikto, mahasiswa dari Institut Teknologi Tangerang Selatan yang semester 1 dari jurusan Informatika. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Prof. Ono W. Purbo yang telah memberi dukungan penuh terhadap acara webinar ini. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras agar acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya terima kasih kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktu hadir di webinar ini.
Saya berharap kita semua dapat saling berbagi informasi pengetahuan yang bermanfaat selama acara ini. Sebelum kita mulai, saya harap kita bisa menikmati sesi ini dan jangan ragu untuk saling berbagi pendapat. Eh, Semoga webinar ini tidak hanya memberikan wawasan, juga menambah inspirasi baru bagi kita semua. Eh, Mungkin saya mulai. Iya, di sini saya menggunakan sistem ya, mungkin yang ingin mencoba langsung ya untuk materi HTML CSS dasar ini. Alat bahan yang kita butuhkan nggak banyak, cuman dua. Pertama itu kita membutuhkan text editor seperti VS Code untuk menulis kode-kodenya. Dan yang kedua tuh kita membutuhkan web browser untuk menjalankan hasil dari kode kita. Belum. Untuk agenda kita hari ini ya nggak banyak. Pertama tuh kita akan membahas apa itu website. Dan kemudian website statis dan dinamis. Kemudian kita akan membahas HTML dan CSS dasar. Kemudian ada struktur dan komponen yang biasanya ada dalam sebuah website, terus jenis-jenis website, dan kita akan mempraktekkan secara sederhana untuk mengembangkan website. Dan untuk yang ingin langsung mempraktekkan ya kita hanya yang seperti tadi saya bilang kita hanya butuh dua aplikasi. Pertama text editor. Untuk text editor ini kita bisa bebas. Kita boleh menggunakan Visual Studio Code atau mungkin yang lebih sudah terbiasa menggunakan Sublime Text atau yang bahkan yang masih menggunakan Notepad atau Notepad++ ya. Itu bebas asalkan kita bisa menulis kode di situ. Dan yang kedua kita membutuhkan web browser. Contohnya seperti Chrome, Microsoft Edge, Opera, Firefox, dan lain-lain. Yang hanya berfungsi untuk menampilkan hasil dari kode kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu website? Dari kata website sendiri diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti eh, sebuah situs ya. Pertama, kita mempelajari gimana sih contoh situs di internet itu. Dari contoh yang paling sederhana dan yang paling umum banyak diketahui semua orang ya, Google. Google ini sudah termaksud website. Contoh yang lain, misal saya membuka toko online. Nah, apapun yang kita cari di dalam browser ini sudah masuk ke dalam website. Jadi website itu dia semacam kode yang dijalankan di program, namun bisa diakses dari mana saja. Itu, tapi itu untuk yang online. Bagaimana dengan yang offline? Kita menyimpannya di komputer atau laptop kita. Untuk contoh, hmm, wait, tampil belum, Dok? Ya, tampil. Ya, untuk contoh ini kita bisa membuat website seperti ini, tapi hanya bisa diakses oleh kita semua, kita sendiri. Ini jika kita membuat website dan menyimpan ke dalam komputer lokal kita.
Dan berikutnya gimana sih cara kerja website di internet? Website Cara kerja website di internet itu misalnya kita mengupload sebuah halaman website, dia akan disimpan di server yang dimana servernya terpecah di beberapa bagian di dunia. Jadi misalnya ada salah satu server yang mati, kita masih bisa mengakses dari server yang lain. Terus gimana server menampilkan halaman website kita ke browser website? Dia eh, dari browser kita membuka halaman apa yang ingin kita tuju, HTTP mengirim request ke server, server membaca halaman website apa yang ingin kita tuju dan kemudian apa yang akan ditampilkan pada website dan sebagainya berupa informasi, dan kemudian server akan memberikan balasan berupa header dan konten atau isi dari website-website tersebut yang akan ditampilkan ke web browser. Jadi eh, seperti kita mencari google.com, dari browser kita akan mengirim request ke server bahwa kita ingin mengakses google.com. Dari server melihat apa saja isi konten yang ingin kita cari dan kemudian akan kembali menampilkannya kepada browser kita ya, yang dimana itu menghasilkan sebuah website. Nah, yang berikutnya ada website statis dan website dinamis. Ini dari website statis kita bisa tahu bahwa website statis itu dia website yang isi kontennya hanya berubah jika kita mengganti kodenya. Jadi websitenya tidak akan bisa berubah sampai kita merubah kode, misal menggunakan aplikasi yang seperti saya sebutkan tadi, bisa VS Code, bisa Notepad, bisa Sublime, dan sebagainya. Dan berikutnya ada website dinamis. Website dinamis itu website yang mengikuti database. Jadi kita tidak perlu mengganti source code untuk mengganti konten apa yang akan ditampilkan dari website tersebut. Hmm. Nah, ini buat salah satu contoh website statis yang dimana kalau kita ingin merubah konten apa yang ada di dalam website ini, kita harus mengganti manual dari kode. Misal di sini kita buka developer mode. Nah, di sini tampil kode untuk menampilkan website ini. Misalnya kita ingin mengganti tulisan kontak, misalnya kita ingin mengganti tulisan portofolio. Nah, kita kita akan mengganti di dalam website ini. Berbeda halnya dengan website dinamis. Bedanya di mana ini semua tidak dituliskan manual satu persatu di dalam kode. Jadi website dia hanya membaca apa yang ada, apa yang diminta oleh website. Misal di sini dari websitenya membuat promo, akan ditampilkan di sini di mana promonya ini berhubungan dengan database. Jadi promonya itu bisa berubah tergantung dengan database. Jadi kita tidak perlu merubah apa yang ada di dalam kode. Itu untuk perbedaan website statis dan website dinamis. Nah, kemudian apa sih jenis-jenis website yang ada di apa sih jenis-jenis website yang ada? Di sini saya ambil 3 contoh ya. Misalnya yang pertama tuh website portofolio, website toko online, ataupun website landing page. Mungkin beberapa ada yang belum tahu ya website portofolio itu apa. Jadi website portofolio itu website untuk menampilkan biodata kita, tapi beda sama seperti contohnya KTP. Ini lebih ke arah untuk eh, menampilkan diri kita. Jadi siapa sih diri kita, apa sih yang bisa kita buat, apa yang pernah kita lakukan. Dan untuk website toko online seperti yang tadi contohnya itu
Kita bisa untuk membeli barang, menjual barang, dan sebagainya. Dan kemudian contoh yang ketiga itu ada landing page. Nah, landing page ini dia website yang terfokus pada satu konten. Jadi pada contoh di sini saya ambil contoh website konten dari Nvidia DLSS 3. Itu dari website dia akan menampilkan isi kontennya tuh fokus. Apa yang ditawarkan oleh produk ini, apa bagaimana dia harganya, apa keunggulannya dari produk yang lain dan sebagainya. Nah, untuk sampai di sini sebelum saya lanjut untuk materi yang mungkin ya agak lebih berat dari yang sebelumnya dengan HTML dasar, jika ada yang ingin bertanya tentang website dari jenis-jenis website, website statis dan dinamis, dan apa itu website, saya perbolehkan untuk yang bertanya. Ya mungkin ada yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ataupun langsung di kolom chat. Kalau nggak ada, mungkin kita lanjut dulu ya untuk mempersingkat waktu aja langsung. Oke, kita lanjut aja. Ya, sekarang kita mungkin akan masuk ke materi utama ya. Tadi itu sebelumnya seperti pengantar. Nah, pertama HTML. Apa sih kepanjangan dari HTML? HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yang dimana merupakan bahasa standar untuk membuat halaman web. Nah, di sini untuk bahasa pemrograman seperti yang ada pada judul, kita hanya menggunakan dua, yaitu HTML dan CSS. Untuk bahasa pemrograman untuk mengembangkan web, kita butuh lebih dari itu. Misal contoh kita bisa menggunakan database yang seperti saya sebutkan tadi, bisa kita menggunakan JavaScript untuk melakukan eh, mengirim dan menerima data yang lain. Bisa kita menggunakan PHP, bahasa untuk manipulasi website pada server, dan masih ada yang lain. Nah, apa sih pertama tuh apa sih struktur dari HTML? Ini struktur secara dasar. Nah, yang pertama tuh ada tag untuk membungkus konten atau mendefinisikan struktur halaman. Jadi sebelum dari semuanya dari yang dibaca oleh website, pertama tuh dia akan membaca dulu tag apa yang dibaca oleh sebuah website. Misalnya saya ambil contoh pertama, di sini kita menggunakan tag IMG. Nah, ini tag ini berfungsi untuk menampilkan image. Jadi server sudah tahu dari yang website yang kita request pertama tuh adalah gambar. Dan kemudian adalah atribut. Atribut itu merupakan informasi tambahan untuk mendefinisikan properti atau pengaturan. Jadi, misal kita ingin mengganti sesuatu, itu dia masuknya ke dalam atribut. Nah, yang ketiga tuh value, nilai yang diberikan untuk atribut. Untuk atribut dan value ini dia saling berhubungan karena atribut untuk istilahnya seperti pertanyaannya dan value untuk jawabannya. Jadi kita tidak bisa menaruh atribut tanpa value dan sebaliknya kita tidak bisa menaruh value tanpa atribut. Nah, pada contoh yang pertama ini saya akan dari website akan merequest kepada server. Kita akan menampilkan dengan tag image, berarti akan menampilkan image, dan kemudian ada src itu buat atribut dan img underscore girl.jpg untuk value-nya. Jadi di sini dari strukturnya kita akan menampilkan gambar dengan src atau atribut untuk merupakan sumber apa yang ingin kita tampilkan dan value apa yang ingin kita tampilkan tapi dalam kutip lebih spesifik. Nah, untuk contoh HTML dasar tuh pertama tuh dia menggunakan doc type HTML untuk menandakan kalau ini adalah HTML. Dan kemudian tag pembuka HTML dan tag penutup yang merupakan baris kedua dan baris terakhir.
Nah, dan kemudian tuh ada dua di sini, kemudian ada dua bagian penting pada struktur HTML. Ada head dan juga body. Head itu bisa berisi title untuk menampilkan judul dari websitenya, terus bisa body yang merupakan isi dari konten. Misalnya kita ingin menggunakan CSS, nah itu dia masuknya ke dalam title. Jadi di dalam title nanti ada head. Nah, berikutnya kita akan coba membuat praktek HTML dasar. Nah, untuk praktek HTML dasar di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Mungkin yang baru install atau yang menggunakan yang lain tampilannya agak berbeda. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan extension untuk mengganti tema. Di sini ada banyak extension yang bisa digunakan untuk mengganti pengaturan. Misalnya kita merasa, ini kurang kurang cocok nih, kurang enak dilihat. Kenapa hal sesimpel itu diperhatikan? Soalnya kalau kita menulis kode, gak bisa kita menulis itu kode sekali tulis langsung selesai. Mungkin ada error, mungkin ada gak error, tapi tidak sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita mengganti tema. Di sini saya menggunakan tema default yang dark. Untuk dari awal saya akan hapus saja jadi kita akan mulai sama-sama dari awal. Nah, untuk Nah, untuk tampilan awal untuk tampilan awal jika kita setelah membuka VS Code mungkin masih kosong seperti ini. Kita bisa membuat file baru dengan contoh kita membuat file pada desktop, contoh seperti ini. Kita bisa klik kanan jika kita menggunakan Windows 10 atau 11, terus kita pilih yang new dan kemudian ini di sini bebas, kita menggunakan bisa bitmap image, Microsoft Document, Microsoft Doc, Google Sheet, dan lain-lain. Saya akan coba menggunakan teks dokumen, soalnya ini menggunakan ekstensi TXT, jadi ekstensi untuk seperti catatan biasa. Nah, di sini jadi kita sudah punya satu file kosong dengan nama dan ekstensi yang kosong. Jadi biasanya untuk website halaman pertama yang akan ditampilkan yaitu index.html. Tapi kita bisa mengganti namanya dengan bebas. Di sini untuk contoh saya menggunakan nama filenya index.html. Ya, mungkin tadi ada duplikat file ya, jadi tapi sudah saya hapus. Nah, kita namain index.html. Dari struktur filenya, pertama index. Index itu merupakan nama dari file yang akan kita buat. Terus titik atau dot, ini menandakan bahwa titik HTML. Nah, ini menandakan ekstensi dari file yang kita buat tadi. Kita juga bisa membuat index.html lagi. Nah, apa sih bedanya ini? Nah, jadi kalau misalnya kita punya dua ekstensi yang bertumpuk seperti ini, program akan membaca ekstensi yang paling terakhir. Jadi di sini saat kita buka, namanya bukan menjadi index, menjadi index.html. Yang di paling belakang adalah ekstensi. Nah, jika teman-teman menginstal VS Code dan kemudian menceklis Open with VS Code, nah saat kita klik kanan pada file akan tampil Open with Code. Jadi di mana kita tidak perlu membuka VS Code, terus memasukkan file secara manual.
kita bisa langsung membuka file menggunakan klik kanan. Saya kecilin lagi. Nah, jadi di sini di atas sudah tampil eh, index.index.html bagian atas. Nah, apa sih yang ini C user Lenovo desktop? Ini merupakan lokasi dari filenya. Jadi, pada sebuah laptop atau komputer tuh kita menggunakan SSD atau yang masih menggunakan hard disk. Nah, di sini kita melihat ada beberapa drive. Kalau punya saya ada 4. Saya menggunakan drive C, yang ini untuk berisi Windows, terus drive D, drive E, dan drive F. Nah, ini seperti partisi. Jadi di dalam SSD atau hard disk itu dibagi menjadi beberapa sekat atau beberapa bagian. Saya menggunakan beberapa untuk kedua SSD saya. Nah, jadi yang di sini yang kiri atas ini C.2 ini merupakan drive dari tempat kita membuka file tadi. Jadi lokasi filenya berada di C, di drive ini, terus masuk ke dalam user, masuk ke dalam folder user. Nah, kemudian Lenovo, kita masuk ke dalam user Lenovo, dan desktop, kita masuk ke dalam folder desktop. Filenya masih kosong. Sebelum kita tampilkan ke browser, kita akan menulis sintaks dasar untuk membuat HTML. Jadi ini sintaks dasar dari HTML. Di sini saya ketik HTML, di bawah sudah ada tulisan HTML, HTML5, dan HTML XML. Nah, ini plusnya dari aplikasi VS Code, kita tidak perlu mengetikkan semuanya secara manual. Jadi kita cukup mengetikkan HTML dan pindah ke bawah ke HTML5. Di sini ada penjelasan dan isi sintaks dari eh, file yang akan jadi. Jadi ketika kita pindah ke HTML5, tampilnya akan seperti ini. Doctype HTML, HTML length EEIN, dan sebagainya. Misalnya di bawah ada juga HTML, XML, isi dari HTML nanti juga akan berubah. Karena kita akan menggunakan sintaks dasar, kita akan menggunakan HTML5. Sama seperti HTML yang versi terbaru. Nah, jadi kita tidak perlu mengetikkan semuanya secara manual. Kurung, 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 kurang dari, terus kemudian tanda seru, doctype HTML dengan huruf besar, terus kemudian HTML dengan huruf kecil. Kita tidak perlu mengetikkan semuanya secara manual. Kita cukup mengetikkan HTML dan kita pilih HTML5. Nah, di sini udah tampil ada beberapa komponen utama dari HTML seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada head dan ada body. Nah, kenapa sih meta ini dia agak masuk ke dalam, gak rata seperti ini sama kayak head? Ini untuk menandakan bahwa meta charset UTF, meta name viewport, dan title itu berada di dalam body. Kenapa? Gimana sih kita bisa tahu 3 tag ini berada di dalam body? Karena di sini kita menggunakan head dan slash head. Nah, ini menandakan untuk tag pembuka untuk HTML. Dan kemudian kita menggunakan slash untuk menandai akhir dari sebuah tag. Jadi di dalam tag head ini ada berisi meta, dan title. Nah, terus setelah setelah tag tutup head, kita di sini ada mempunyai body. Nah, body ini merupakan sesuatu yang penting karena semua konten yang kita masukkan ke dalam website, apa yang akan tampil, dan kita menggunakan, misalnya kita udah website sudah kompleks, kita menggunakan script dan lain sebagainya, itu akan masuk ke dalam body. Nah, di dalam body ini masih kosong. Saya ingin coba menampilkan sebuah paragraf. Apa sih tag paragraf? Tag paragraf kita hanya mengetikkan P. Nah, di sini ada banyak seperti yang saya bilang tadi. Ini saya minimize dulu. Nah, di kanan ada
P sama tag P sama eh, slash P untuk menutup tag. Berikutnya ada param dengan template seperti parent value kosong dan name kosong dan value kosong. Ada pitch, ada picture, ada plain text dan sebagainya. Untuk menampilkan paragraf kita menggunakan tag P. Nah, jadi di sini contoh templatenya seperti tag buka P terus tag tutup garis itu untuk menandakan apa yang bisa kita isi ke dalam situ. Dan kemudian slash P untuk menandai bahwa akhir dari P. Untuk contoh kita akan menggunakan paragraf dengan tag P saat kita mencet enter atau kita menggunakan klik kiri pada P. Nah, akan otomatis tampil menjadi seperti ini. Menjadi tag buka P terus dan tag tutup P. Nah, apa yang ingin kita tampilkan? Yang ingin kita tampilkan itu ada masuk di dalam teks P. Jadi di luar teks P itu dia sudah tidak terhitung sebagai paragraf. Misal kita ingin menaruh contoh kalimat untuk melihat hasilnya. Saya bisa menulis lorem. Nah, kalau kita menggunakan VS Code, di sini juga ada tampilan. Misalnya kita ingin menampilkan teks dengan apa saja itu, tapi kita belum tahu menulis apa yang ingin ditulis. Jadi kita hanya ingin mengecek apakah teks P ini sudah benar apa belum. Kita menggunakan P dan di bawahnya ada template lorem ipsum dollar sit amet dan sampai seterusnya. Jadi kalau kita menggunakan P di sini, saya perkecil. Nah, jadi kita tidak usah menulis, misalnya kita ingin menulis P terus apa ya yang ingin kita tulis, kita masih bingung. Kita bisa menggunakan tag P. Nah, di situ dari VS Code ada template untuk menampilkan kalimat contoh. Jadi misalnya kita masih belum tahu kan, kita menggunakan kalimat lorem untuk menampilkan. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu apa yang ingin kita tampilkan, misal tuh di sini ini adalah contoh paragraf. Nah, ini apa sih bedanya sama yang lorem tadi? Sebenarnya sama, cuman lorem itu jika kita belum tahu apa yang ingin kita tulis, misalnya kita ingin mendeploy sebuah template, namun kita tidak tahu apa yang ingin ditulis, kita menggunakan lorem. Tapi kalau sudah tahu apa yang ingin ditampilkan, kita bisa menggunakan kalimat tag P untuk menampilkan apa yang ingin kita tulis. Nah, sudah seperti ini, kita save. Bisa menggunakan shortcut Ctrl S untuk yang menggunakan komputer. Nah, terus gimana sih kita ingin melihat hasil dari ini? Kita bisa membuka lokasi filenya. Seperti yang tadi saya jelaskan, filenya berada di drive C, folder user, folder Lenovo, folder desktop, dan kemudian nama filenya index.html.html. Nah, saya akan menjelaskan contoh dari website ini dan ekstensi yang sengaja saya buat double seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuka eh, lokasi dari folder desktop. Nah, bagi yang misalnya masih bingung di mana folder desktop, kita bisa menggunakan File Explorer dengan shortcut Windows E. Nah, di sini sudah saya pin folder desktop dan ketika saya tekan, misalnya project, terus saya buka detail, di sini tampil juga sama lokasinya C, user, Lenovo, desktop. Tempatnya tetap tempatnya tetap sama, cuman yang berbeda gimana sih cara kita buka file tersebut? Kita bisa buka menggunakan browser, soalnya di browser ada fitur untuk membuka file explorer, tapi tampilannya beda sama explorer yang ini. Nah, jadi di folder desktop saya ada file index.html. Sama seperti saat saya membuka di browser di sini.
Ada index.html dengan ukuran 254 byte dan tanggal dimodifikasi sekian. Nah, filenya sudah sama seperti pada kode editor, di mana C user Lenovo desktop dan index.html. Nah, kita akan melihat isi dari index.html. Nah, sekarang sudah tampil. Jadi di browser yang tampil hanya ini adalah contoh paragraf. Kenapa yang lain tidak kelihatan seperti yang ini? Soalnya ini bahasa pemrograman yang kita kirim ke server untuk ditampilkan ke browser. Nah, kenapa saya bilang server itu kalau online, misalnya kita menggunakan offline seperti saya tidak menggunakan server, saya menggunakan komputer lokal, nanti komputer akan membaca eh, dari dokumennya berupa HTML, bahasanya bahasa Inggris, dalam head itu misalnya judul dari halaman websitenya apa, dan mungkin jika saya menggunakan CSS akan di render juga sekalian. CSS apa ya, dia akan mengambil file CSS dan merender juga sekalian di sini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semua yang ditampilkan di website hanya tampil di body. Di sini saya menggunakan P untuk menampilkan paragraf, tapi kita juga bisa menghapus tag P dan hanya menggunakan paragraf. Jadi seperti ini. Dalam body kita tidak menggunakan tag, langsung kita menulis apa yang ingin ditampilkan dan kita merefresh di browser. Tetap sama. Tapi walau sama, ini sebenarnya salah karena struktur HTML kita menggunakan tag, attribute, dan value. Nah, ini penting untuk memberitahu bahwa apa sih yang ingin kita tampilkan. Nah, ini contoh untuk teks. Jadi untuk gambar kita tidak bisa me, mana ya? Nah, untuk contoh seperti ini. Ini merupakan gambar, berbeda dengan format teks yang tadi. Jadi, misalnya kita menggunakan contohnya itu Google Drive, dari kita bisa klik drag and drop dari gambar, misalnya kita tekan ini, terus kita klik tahan, masukkan ke dalam kodenya. Nah, dia bisa, tapi dia akan aplikasi kode editor akan membaca kita ingin membaca suatu gambar, bukan kita ingin menampilkan suatu gambar. Nah, di situ makanya yang seperti saya bilang tadi itu adalah struktur dari HTML. Jadi kita tidak bisa langsung menaruh gambar seperti itu. Kita harus menggunakan tag dulu. Sistem akan membaca dari website kita akan menampilkan sebuah gambar. Ya, mungkin saya akan coba praktekkan sekalian menggunakan folder. Jadi kita bisa klik kanan, terus kemudian new folder atau juga bisa dengan shortcut Ctrl Shift N. Nah, di sini setelah membuat folder, saya akan menamai folder dengan contoh membuat HTML sederhana. Nah, kemudian saya akan masukkan file index ke dalam folder. Nah, jadi sekarang kita sudah punya satu folder yang bernama membuat HTML sederhana dan yang berisi satu file yang dimana filenya adalah index.html.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya menggunakan dua ekstensi HTML. Sebenarnya ini adalah cara penamaan file yang salah. Misalnya kita mau, misalnya kita hide name extension jadi untuk website yang biasa. Nah, di sini akan tampil index.html, tapi sebenarnya di belakang masih ada lagi tampilan .html. Jadi kalau kita ingin menamai sebuah file, kita eh, akan menulis sebuah nama filenya index.html dengan ekstensi di belakangnya. Nah, jadi di browser kemudian yang dibaca index.html berarti dia mempunyai ada suatu file bernama index dengan ekstensi HTML. Kita bisa menggunakan seperti tadi, tapi berarti .html yang pertama dia masuknya ke dalam nama file, jadi bukan ekstensi yang terduplikat. Nah, selain paragraf dan gambar, ada juga yang lain. Misalnya contoh, saya menggunakan form untuk menginput suatu data, misalnya contoh eh, website login. Nah, seperti ini. Ini kita menggunakan HTML dengan tag pertama tuh form untuk menandakan bahwa ada data yang ingin dikirim dan ada beberapa field lainnya. Saya akan mempraktikkan langsung. Contoh, kita menggunakan form dan kemudian metodenya bisa get dan post. Nah, di sini ada label untuk menampilkan misalnya tuh judul. Jadi misalnya judul itu masukkan username. Dan kemudian saya menggunakan tag input berupa teks yang dimana saya tidak perlu mengetikkan manual satu-satu. Saya hanya melihat teks seperti ini dan sudah otomatis dibuatkan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat hasilnya. Ya, saya akan masuk ke folder sebelumnya dan di sini. Ya, ya, jika kita mendeploy aplikasi secara lokal, ya, beberapa mungkin akan error seperti ini. Jadi pada pada kode kita sudah mengubah. Jadi yang tadinya tuh kita berubah menjadi masukkan username dan apa, terus kita simpan dan kita refresh ke dalam. Nah, jadi dia memang kadang tidak tampil. Itu kekurangan jika kita mendeploy menggunakan lokal. Nah, kemudian kita akan lihat. Nah, jika kita ingin belajar membuat melihat apa aja sih tag yang tersedia di dalam HTML, kita bisa lihat di sini ada website yang bernama W3 School untuk pembelajaran HTML.
Jadi di sini lengkap sama pengantar dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh. Untuk contoh saya menggunakan HTML basic. Di sini ada di sini ada H2, H1, H2, H3 untuk title. Nah, saya akan menggunakan contoh. Saya membuka ulang file tadi. Nah, untuk contoh saya menggunakan pertama dari H1 dulu. Nah, di sini ini adalah H1. Jadi saat kita refresh, saya kecilin dulu. Nah, tampil. Ini adalah H1. Apa sih H1 itu? H1 itu merupakan heading yang pertama, berarti dia tuh heading yang paling besar. Jadi kalau misalnya saya ganti di kodenya menjadi H2, ini adalah head- heading 2 dan saya refresh, ukurannya akan semakin mengecil dan seterusnya sampai heading 3. Terus kita juga bisa menambahkan teks seperti ini, tapi dengan misalnya kita menambahkan link. Kita menggunakan contoh teksnya tuh, kita menggunakan A, href ini merupakan tujuan di mana. Misalnya kita akan membuka google.com dan kemudian ini adalah A untuk membuka google.com. Nah, dan kemudian saat di-refresh, nah, yang tampil adalah apa yang ada di dalam tag ini. Nah, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, untuk slash itu menandakan untuk akhir dari sebuah tag. Jadi, akhir dari tag A ini akan merujuk, href itu merujuk kepada google.com, dan setelah kurung siko, dan setelah tanda simbol lebih dari, ini yang akan ditampilkan ke website. Jadi, ini adalah website setelah tanda lebih dari, dan ketika kita mengarah ke mengetik ke sini, dia akan mengakses ke google.com. Tapi kenapa Google tidak terbuka? Karena di sini saya mengarahkannya tuh ke file lokal dari folder membuat HTML sederhana /google.com yang sebelumnya di mana ini merupakan index.html. Nah, dan ketika kita menekan ini, dia tidak membuka google.com, tapi mengarahkan. Jadi dalam kode itu kita mengarahkan ke google.com, bukan ingin mengakses website resmi dari Google. Nah, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Berikutnya itu ada CSS. Nah, apa sih CSS kepanjangannya? CSS itu merupakan cascading style sheet yang di mana digunakan untuk mendesain dan mengatur halaman tampilan web. Jadi, misal kita mempunyai halaman web yang seperti tadi, saya akan ubah ke paragraf seperti tadi. Nah, yang tampil hanya seperti ini, hanya dasar. Jika kita menggunakan CSS, pertama kita akan bahas dulu struktur dari CSS. CSS itu ada selektor tag, selektor ID, sama selektor class. Ya, di sini kan masih tampilan masih dasar. Kita ingin membuat sebuah file CSS untuk mengganti tampilan dari halaman ini. Misal tuh dari file Explorer kita buat file baru, folder baru yang bernama CSS. Dan di dalam folder CSS kita ingin membuat style.css. Nah, sekarang kita sudah punya dua file. Yang pertama tuh index.html,
dan yang kedua kita punya file style.css. Nah, sebenarnya agar kedua file ini saling terhubung, di dalam tag index.html, di dalam bagian head kita tambahkan link dan kita enter. Nah, dia sudah otomatis tertulis dan kita hanya perlu menuliskan di mana lokasi file CSS yang ingin kita akses. Nah, di sini file CSS yang ingin kita akses berada di folder CSS dan kemudian berada di file style.css. Jadi di sini saya menulis css slash style.css. Nah, jadi semua data yang ada pada file style.css akan tampil ke dalam index.html. Stop 2, terus benar, pen code. Gak tampil ya? Masih di halaman browser ya? Nah, misal contoh ini kita akan mencoba mengganti sederhana. Dari belakangnya background masih berwarna putih, kita ingin mengganti background agar menjadi warna lain. Contoh kita ingin mengganti menjadi warna biru, hijau, merah. Kita akan memasukkan semua filenya pada style.css. Nah, di sini tuh misal kita ingin mengganti background, kita tulis dot misalnya tuh kita tulis body. Untuk semua yang tampil tuh kita masuk ke body, terus kurung kurung ini, dan kemudian kita ingin mengganti backgroundnya. Misal tuh kita mengetik back. Nah, di sini sudah ada tampil list yang menggunakan back. Misalnya kita ingin mengganti latar belakangnya, kita menggunakan background color. Nah, di sini sudah ada tampilan warna-warna yang bisa kita gunakan dari template. Ada lumayan cukup banyak warna dan kita bisa menggunakan sintak format yang di belakang seperti untuk kode heksanya. Misalnya untuk warna aqua kita menggunakan 00 FF FF. Nah, ini untuk menggunakan warna aqua. Terus saat kita refresh, enggak ganti. Bentar. Ya, terus di sini. Nah, misal kita menggunakan warna aqua seperti ini. Kita juga bisa menuliskan langsung aqua tanpa menuliskan kodenya. Nah, saat kita refresh browsernya, udah benar belum? Itu tampil di mana sekarang? Masih lorem ipsum ya? Share terus keren. Nah, jadi di sini jadi misalnya ada beberapa yang ingin kita ganti, kita menuliskan ke dalam style.css. Nah, saya tidak ingin membahas lebih lanjut karena zaman sekarang kita sudah punya banyak framework untuk CSS. Sebagai contoh tuh kita punya framework yang bernama Bootstrap.
Nah, jadi apa sih sebenarnya framework itu? Framework itu merupakan kerangka kerja di mana kita tidak perlu menulis manual seperti tadi, misalnya contoh tadi ada beberapa kesalahan atau mungkin yang dan lain-lain. Kita bisa menggunakan framework yang di mana kita hanya perlu mengkonfigurasikan, yaitu dalam contoh ini saya menggunakan Bootstrap. Saya akan mengambil CSS yang sudah disediakan oleh Bootstrap. Di bagian linknya saya taruh ke kode saya, link kita ganti dengan framework, dan kemudian kita akan menggunakan script dari framework tersebut. Nah, apa sih script itu? Script itu masih satu bahasa pemrograman dengan web developing. Jadi script itu untuk yang mengatur bagaimana tag ini akan behavior, akan berlaku jika misalnya kita tekan. Untuk contoh di sini saat saya menekan 5.3 akan tampil seperti ini. Ini masuk dalam JavaScript. Nah, kita ingin menggunakan seperti itu, makanya saya menggunakan script juga, tidak hanya CSS. Untuk script dia masuk ke dalam body. Jadi konfigurasi yang kita gunakan tuh kita menggunakan CSS dari yang disediakan oleh framework, dan kemudian kita menggunakan script yang disediakan oleh framework juga. Nah, kenapa sih kita menggunakan framework? Kita tidak perlu menulis semuanya dari awal. Seperti tadi, walau sudah ada shortcut, misalnya kita menggunakan tag image, kita bisa menggunakan img dan tab. Di sini kita menggunakan untuk lingkup yang lebih luas lagi. Contoh itu saya ingin menggunakan form yang seperti misalnya kita login ke Facebook, login ke Google dan lain sebagainya. Itu merupakan form. Nah, di sini saya ingin coba menggunakan form yang disediakan oleh framework Bootstrap. Saya masukkan ke dalam body. Benar gak ini? Desktop terus membuat sederhana. Saya minta mohon maaf sepertinya saya salah menuliskan di kode yang saya salah. Saya akan ulangi sekaligus untuk misalnya yang belum paham tentang yang tadi, kita hanya perlu mengkonfigurasi dua, CSS dan JavaScript, yang dimana telah disediakan oleh framework Bootstrap. Di sini saya buka bagian introduction dan saya ambil tag link. Nah, kenapa saya hanya mengambil tag link? Karena yang ingin saya ambil hanyalah tag CSS yang dimiliki oleh framework Bootstrap. Jadi saya hanya mengambil link. Di sini saya taruh di bagian head. Saya close dulu. Dan kemudian saya mengambil JavaScript untuk bagaimana tag-tag tadi akan bereaksi ketika kita melakukan suatu aksi. Nah, di sini kita sudah mempunyai file HTML dasar yang hanya terhubung ke CSS dan JavaScript. Nah, sebenarnya di sini masih kosong, soalnya ini semuanya masih hanya dibaca oleh sistem. Tidak ada yang akan ditampilkan. Untuk itu, saya akan mencoba menggunakan form untuk menampilkan, misalnya contoh saya menggunakan ini untuk email address dan example text area. Saya copy dan saya masukkan. Nah, kenapa tadi saya bilang kita menggunakan framework? Karena di sini kita tidak perlu menuliskan semua kode sebanyak ini dari awal. Kita hanya perlu mengcopy dan paste ke tempat yang sesuai.
Misal di sini setelah saya paste dan saya refresh, tampilnya jadi seperti ini. Saya menggunakan kontainer agar tidak terlalu di samping. Dan saya akan memasukkan semua kontennya ke dalam kontainer. Dari div ke dalam. Nah, kenapa saya menggunakan div? Div dari awal. Kenapa, apa sih div itu? Div itu semacam pengelompokan untuk beberapa komponen. Jadi, di sini saya mempunyai div untuk eh, input dan label. Jadi saat saya tekan di bagian div, ada div buka dan div tutup. Nah, berarti kita tidak perlu memasukkan satu-satu untuk membedakan. Kita bisa menggunakan ID seperti ini. Tapi untuk misalnya halaman yang banyak akan ditampilkan, tapi tidak semuanya memerlukan ID, kita bisa mengelompokkannya menggunakan div. Nah, di mana untuk membeda untuk setiap div ini kita bisa membedakan. Misalnya di sini ada template div MB3 dari frameworknya. Jadi dari CSS yang ditampilkan sudah diatur bagaimana sih ukuran MB3 itu. Misalnya kita ingin lihat apa sih isi dari CSS yang punya framework, kita bisa buka di sini. Nah, ini kode sebanyak ini disediakan oleh framework. Jadi yang dimana kita tidak perlu pusing apa yang harus ditulis dan bagaimana. Ya, kita hanya menggunakan framework untuk menampilkan semua ini. Nah, jadi keuntungan kita menggunakan framework, jadi misalnya dari website frameworknya disediakan apa yang ingin kita tampilkan, misalnya kita ingin membuat tombol. Nah, misalnya kita ingin membuat tombol seperti ini, kita tidak perlu menuliskan kode manual yang seperti sebanyak ini, sudah disediakan. Jadi kita hanya perlu mengambil tag HTML-nya saja. Nah, untuk tampilan kenapa bisa berubah? Soalnya semua tampilan itu masuk ke dalam CSS. Jadi, saya ingin mengambil contoh tombol yang berwarna biru, seperti yang struktur HTML yang saya jelaskan tadi. Nah, struktur dari HTML itu ada tag, atribut, dan value. Yang akan kita ambil hanya bagian tag, atribut, dan value. Kita tidak perlu mengambil semuanya, kita tidak perlu mengambil yang tidak kita butuhkan. Seperti ini, misalnya kita hanya mengambil tombol berwarna biru, kita hanya akan mengcopy bagian ini dan kita masukkan ke dalam. Misalnya di sini saya masukkan tombol. Nah, jadi saya hanya perlu mengcopy apa yang ada di framework dan saya memasukkan ke dalam kode HTML saya. Nah, pertama misalnya saya ingin mengganti primary menjadi kirim, saya hanya perlu mengganti primary menjadi kirim. Dan apa yang akan tampil? Akan tampil seperti ini, ada tombol. Jadi misalnya yang saya copy tadi saya hapus, tidak ada. Jadi kita tidak perlu menambahkan untuk membuat tampilan manual satu persatu seperti masih teks, kita harus menambahkan warna, kita menaruh border, kita eh, menaruh hover jika misalnya diarahkan akan berwarna seperti lain. Untuk contohnya, kita hanya perlu menggunakan framework. Nah, setelah mengetahui dasar-dasar, mungkin saya akan membaca beberapa pertanyaan ya. CSS berarti mengambil data format bisa online ya. Iya, jadi ada framework yang disediakan. Tidak hanya Bootstrap, ada yang lain. Misalnya ada contoh Tailwind, jadi kita hanya perlu mengkonfigurasi file kita dengan file yang disediakan oleh framework. Jadi kita tidak usah menulis semuanya dari awal. Kita hanya perlu mengambil bagian HTML-nya saja. Nah, dan kemudian ada dari Mas Pudin Saipudin Ilham bertanya, Mas ingin bertanya, untuk mengetahui atribut apa saja yang bisa digunakan itu bagaimana? Nah, itu kita juga kan bingung ya. Misalnya kita ingin menulis apa yang ingin kita tulis saja kita tidak tahu. Nah, di situ ada di
website yang bernama W3 School yang seperti saya tampilkan tadi. Kita buka di bagian HTML. Nah, di sini akan tampil semua apa apa saja yang ada di HTML, misalnya atribut. Di sini kita coba cari at- atribut. Nah, misalnya, di sini sudah ada disediakan juga HTML atribut. Nah, jadi di sini itu misalnya ada tuh href atribut. Tag mendefinisikan hyperlink. Hyperlink itu apa? Hyperlink itu teks yang dimana seperti kita bisa mengetik, misalnya diarahkan ke tempat lain, seperti yang tadi pada contoh saya menggunakan ini adalah eh, hyperlink untuk mengarah ke google.com. Nah, itu namanya hyperlink. Kita bisa menggunakan tag A. Terus kita bisa di sini juga ada atribut src. src itu merupakan atribut yang dimiliki oleh image. Jadi untuk contoh, jika kita ingin menampilkan image atau menampilkan gambar, kita bisa menggunakan tag dulu. Yang pertama tuh img untuk menandakan kepada sistem kalau kita ingin menampilkan gambar, dan kemudian src. src itu kepanjangan dari source. Jadi yang dimana kita menyuruh sistem untuk menampilkan image, tapi kita tidak memberitahu di mana sih lokasi file tadi. Nah, untuk eh, img src saya akan contoh menggunakan seperti ini, img. Nah, saat kita tekan sudah otomatis tag dilengkapi dengan atribut, tapi value-nya masih kosong. img, saya zoom dulu. img ini merupakan tag dan src merupakan atribut. Nah, yang sudah disediakan template oleh kode editor. Yang masih kosong tuh masih gambarnya. Misal untuk contoh, saya siapkan sebuah gambar di JavaScript. Offset. Nah, ini hanya untuk sebagai contoh. Kita masukkan, tapi kita bisa menggunakan eh, file dari manapun, tapi itu akan sangat membingungkan. Makanya di sini saya akan membuat folder baru bernama img untuk menampung semua gambar-gambar, dan kemudian saya masuk ke dalam folder img tadi, dan saya menaruh gambar di sini. Nah, berarti saat kita buka, di sini sudah ada folder img dengan isi wallpaper2.jpg. Nah, pada tag HTML kita menyuruh sistem untuk menampilkan image. Nah, dan berikutnya untuk value atau nilainya, kita akan menampilkan di mana sih lokasi file itu. Tapi lokasi file ini dia utamanya tuh dari workspace. Jadi misalnya wallpaper 2 tuh masih di dalam workspace atau masih di dalam folder membuat HTML sederhana, kita bisa langsung memanggil. Jadi struktur HTML sederhana tuh ada index.html dan wallpaper2.jpg. Nah, misal di sini ingin saya panggil wallpaper2.jpg. Nah, kalau sudah tampil wallpaper2.jpg tanpa kita ketik, berarti sudah file tersebut ada di direktori kerja kita. Dan ketika saya enter dan saya buka, nah, di sini sudah ada tampil untuk contoh gambarnya. Ini untuk contoh satu gambar. Kita bisa menggunakan gambar apapun dan dimanapun kita menyimpannya. Tapi eh, tips untuk menaruh gambar tuh kita menaruh di dalam folder yang sama dengan folder index. Tapi kita membuat folder lagi untuk menampung gambar. Jadi kita tidak berantakan dalam menyimpan file dan folder. Misalnya di sini saya pindahkan ke dalam image, jadi kita hanya perlu mengganti di sini img slash wallpaper2.jpg. Jadi tidak berantakan. Soalnya kalau kita bisa menaruh file di mana saja, cuman untuk jangka panjang, untuk pemeliharaan kode, itu akan sangat membingungkan saat kita ingin memperbaiki sesuatu. Ya, jadi dari intinya tuh kita bisa lihat dari website W3 School
dengan sidebar HTML atribut. Untuk itu mungkin saya akan menjelaskan satu satu lagi sebelum sebelum saya lanjut membaca pertanyaan. Apa aja sih biasanya konten yang ada di website? Konten yang ada di website itu ada yang pertama tuh ada header atau navbar, kemudian ada sidebar, kemudian ada konten utama dan ada footer. Nah, untuk contoh ini, untuk contoh sidebar saya menggunakan YouTube. Jika teman-teman menggunakan YouTube desktop, nah sebelah kiri ada semacam bagian yang terpisah. Contoh saya akan membuka website YouTube langsung. Nah, di sebelah kiri yang ada home, short, subscription, you, history, tag in, trending, musik, dan lain-lain, itu masuknya ke dalam sidebar. Jadi, sidebar itu sebuah komponen website yang berada di samping. Dia juga bisa dibuka dan ditutup menggunakan JavaScript. Dan kemudian ada header atau navbar. Ini biasanya berada di bagian atas website dan biasanya dia tuh untuk mengarahkan. Misalnya pada contoh saya menggunakan salah satu website saat kita ini berada pada bagian atas website. Jadi bisa dilihat di sini itu merupakan tab-tab dari website dan kemudian ada URL-nya. Nah, jadi halaman yang pertama sekali tampil pada body itu merupakan header atau navbar. Dan yang terakhir tuh contoh ada footer yang dimana berada tuh pada bagian paling akhir dari sebuah website. Untuk contoh saya akan menggunakan website ITTS untuk menampilkan contoh struktur website. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk tampilan website yang paling atas yang biasanya tampil itu adalah header atau navbar. Nah, tapi dia juga tetap masuk di dalam body. Jadi ini struktur secara tampilan, bukan secara kode. Jadi secara tampilan yang berada di paling atas itu adalah merupakan header atau navbar. Kebanyakan website yang dideploy menggunakan header dan website. Misal di sini eh, kita ingin pindah ke bagian fasilitas. Nah, jadi saat kita scroll, ini di atas tetap tampil. Nah, ini masuknya ke bagian header atau navbar. Ketika kita tekan fasilitas, kita akan diarahkan ke website yang menampilkan fasilitas. Nah, dan untuk website ITTS, kita tidak menggunakan sidebar karena itu akan memperbanyak kode dan memperbanyak tampilan. Jadi kita hanya menggunakan header dan footer. Nah, untuk footer seperti yang saya screenshot tadi, dia tuh bisa berupa informasi dari websitenya. Misalnya, ini di sini kita menggunakan logo Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kita bisa juga menaruh media sosial di sini seperti Instagram, Twitter, LinkedIn. Ada juga di sini ada lokasi kampus, informasi untuk email, informasi nomor telepon. Untuk detail tentang website biasanya ditaruh di paling bawah, masuknya ke dalam footer. Dari bagian sini sampai copyright Institut Tangerang Selatan 2025. Ini merupakan struktur dari website. Jadi struktur umum dari dalam website ini bukan dalam tampilan, bukan dalam tanda kutip bagaimana ditulis dalam kode, tapi bagaimana website itu ditampilkan. Itu masuk ke dalam struktur umum dalam website. Kita bisa menggunakan misalnya contoh website-website lain, itu kebanyakan menggunakan header dan footer. Kalau misalnya contohnya untuk YouTube, dia menggunakan sidebar dan header, tapi tanpa menggunakan footer.
Nah, mungkin sekarang saya akan membaca beberapa pertanyaan yang lainnya. Nah, dari Mas Pudin saya Pudin lagi bertanya, Mas, kalau ID dan kelas itu bagaimana perbedaannya? Atau fungsinya buat apa saja? Nah, gini, seperti yang saya jelaskan tadi, div itu untuk mengelompokkan beberapa komponen menjadi satu. Sedangkan ID untuk khusus untuk satu tag. Misal contoh saya menggunakan dua label, saya copy ke bawah. Ini saya hapus saja biar tidak kelihatan panjang. Nah, contoh kita punya sebuah, kita bukan sebuah, kita mempunyai dua buah label, tapi fungsinya untuk berbeda. Misalnya contoh di sini untuk ini yang pertama untuk masukkan username dan kemudian yang kedua tuh masukkan password. Nah, jadi kita punya dua label untuk menampilkan data yang berbeda. Yang pertama tuh kita untuk masukkan username dan kemudian kita menggunakan eh, apa contohnya? Kita menggunakan text area untuk memasukin. Nah, jadi sebenarnya kita bisa mengedit semuanya di dalam CSS. Nah, kita bisa mengedit label di sini. Jadi kita tulis label apa yang ingin kita edit. Misal contoh kita ingin mengganti fontnya menjadi font family, kita ubah menjadi eh eh, salah salah. Font family kita menggunakan Arial untuk contohnya. Nah, ini akan mengganti seluruh tag dengan seluruh dalam HTML yang menggunakan tag label. Tapi kita ingin nih masukkan username-nya berbeda dari yang password. Nah, di situ kita menggunakan ID. Jadi di sini saat kita pencet ID, kita masukkan label underscore username. Dan yang kedua kita ganti menjadi label underscore password. Jadi bisa kita ganti ID untuk mengganti satu persatu. Jadi urutannya tuh ID yang paling spesifik dan di atas ID kemudian ada label. Nah, dan yang terakhir ada div. Misalnya ini untuk form. Saya masukin label text area ke dalam sini. Nah, jadi form ini untuk mengelompokkan. Jadi misalnya kita ingin semua bagian form itu dia lebarnya maksimal hanya boleh 500 pixel, 700 pixel, lebarnya bisa 50%, 100%, 20%. Itu masuk ke dalam pengelompokan div. Di sini div kita menggunakan titik form. Dan di sini kita menggunakan max width jadi 800 pixel. Nah, jadi semua ini bagian label text area tuh masuk ke dalam form. Jadi yang dimana form ini untuk pengelompokan suatu bagian. Misalnya kita punya bagian label, misalnya label terus input dan sebagainya. Kita ingin mengkhususkan kode-kode ini hanya untuk bagian form. Nah, kita bisa menambahkan kelas di situ. Nah, dan kita bisa mengedit secara manual untuk kelas ini untuk kelas. Jadi dia kalau misalnya di tampilan akan saya buka langsung. Saya hapus dulu kode-kode yang lama, yang gambar akan saya hapus.
Nah, di sini dia akan ada maksimal ukurannya. Jadi di sini saya menggunakan style max width yang berarti ukuran lebar maksimal hanya boleh 800 pixel. Ini untuk cakupan seluruh yang berada di dalam form. Jadi di sini saya memasukkan label dan teks area di dalam form. Jadi dia panjangnya hanya boleh 800 pixel sekian. Tidak boleh lebih tapi boleh kurang. Itu untuk bedanya div dan ID. Jadi secara garis besar ID itu untuk menandakan suatu tag khusus tertentu. Di atas tingkatan ID ada tag yang dimana kita bisa mengganti, misalnya kita ingin merubah eh, font dari H2, kita bisa langsung menulis H2. Dan kemudian untuk div itu untuk pengelompokan beberapa dari tag. Jadi in, in summary, secara garis besar seperti itu. ID untuk sesuatu yang khusus, sedangkan div untuk pengelompokan beberapa tag, yang dimana tag masih bisa mengandung beberapa ID. Dan kemudian ada dari Mas Livio Hardi bertanya, permisi ini izin bertanya. Menurut Mas, HTML injection itu seperti apa? Tolong jelaskan caranya. CSS injection dapat tereksekusi di dalam pengguna menggunakan browser lama. Kalau menggunakan browser versi baru, apakah memungkinkan CSS injection ini tereksekusi? Tolong jelaskan. Nah, jadi CSS injection, kalau misalnya saya salah konteks, saya minta maaf. Jadi mungkin CSS injection itu di mana kita eh, menggunakan CSS pada HTML seperti yang ini. Misalnya kita ingin menambahkan CSS, kita naruh link dan kemudian css/style.css. Begini. Jadi kita mengambil CSS dari yang tadi. Terus untuk browser lama itu saya kurang tahu ya, soalnya sekarang mungkin hampir tidak ada yang menggunakan browser versi lama. Walaupun mereka menggunakan Linux untuk sistem yang kurang memadai, mereka pasti biasanya menggunakan browser yang terbaru. Nah, kemudian ada dari Mas Sahrul Solihin, izin bertanya, mungkin di luar tema. Kalau web 3D itu apakah pakainya HTML dan CSS doang atau ada tambahan bahasa pemrograman? Nah, ini udah ada user yang membalas dengan username dan dari Sigma. Dia juga sudah membalas. Ada Rebrarica untuk bahasa pemrograman tambahan JavaScript. Nah, jadi untuk website 3D itu dia menggunakan JavaScript seperti yang saya bilang tadi. Bagaimana suatu tag dia bereaksi jika ditampilkan kepada suatu website, dan itu masuknya ke dalam bahasa pemrograman JavaScript. Untuk sekarang kayaknya kita belum mempelajari itu, tapi itu memungkinkan jika kita menggunakan JavaScript. Soalnya itu sangat kompleks untuk pemula. Nah, kemudian ada dari Mas Adam izin bertanya, apakah benar HTML itu bahasa pemrograman? Soalnya Kak Anggoro seringkali nyebut HTML bahasa pemrograman. Nah, juga HTML itu sebenarnya bukan masuk bahasa pemrograman. Cuman di sini saya ingin menjelaskan kepada orang awam, soalnya biar mereka tidak bingung, saya menggunakan bahasa yang universal dulu. Jadi saya sebut sebagai bahasa pemrograman. Tapi sebenarnya bahasa HTML itu dia bukan merupakan bahasa pemrograman, tapi bagaimana sebuah website menampilkan eh, apa yang ada dalam kode-kode tertentu. Dan kemudian bertanya lagi, izin Oh, yang bawah ya. Izin bertanya, apa bedanya titel dan tag H1 dari Faiz? Nah, di sini kita lihat titel itu berada di dalam tag head, dan H1 itu dia harus berada di dalam body. Untuk contoh H1. Ini ini adalah
contoh dari H1. Nah, dan ini saya rubah agar kita tidak bingung. Ini adalah contoh dari apa? Titel. Nah, sekarang saya sudah menggunakan kalimat sebagai pembeda. Kita akan lihat nih di sini. Jadi H1 saya zoom dulu sedikit. Jadi H1 itu dia masuknya ke body. Apa yang ingin ditampilkan dalam sebuah website tadi. Jadi dalam body jadi dia akan tampil di sini. Ini adalah contoh dari H1. Dan untuk titel ini untuk judul juga, tapi dalam konteks ini judul dari tab atau dari halaman yang kita buka. Di sini jadi di sini tampil ini adalah contoh dari titel. Misalnya saya ubah yang menggunakan file baru home.html. Oh, salah. Dan saya menulis sintak HTML dasar HTML5. Nah, di sini ketika titel saya menggunakan ini. Oh, saya kecilin aja. Ini adalah titel untuk halaman home page. Nah, jadi titel ini halaman kalau di browser ini judul untuk tab yang kita buka. Untuk contoh di sini saya punya 3 tab yang terbuka. Nah, HTML atribut ini masuknya ke dalam tag title. Jadi title itu apa yang akan ditampilkan pada nama dari tab yang dibuka. Nah, dan jadi kalau misalnya saya ganti homepage.html, di sini di atas juga sudah berubah menjadi ini adalah agak ketutupan ya, tapi dia akan sama seperti apa yang ada pada kode. Jadi title kenapa dia tidak masuk ke dalam head? Karena title ini untuk menambahkan judul pada tag yang dibuka. Mungkin saya akan baca yang berikutnya dari Mas Ilham bertanya. Izin bertanya, apakah ID dan kelas dapat digabungkan menjadi satu row yang sama pada kode program tersebut? Bisa. Nah, pada HTML bahkan kita ingin menulis seluruh kode menjadi satu baris. Saya naikin dulu. Misalnya saya ingin membuatnya menjadi seperti ini, saya hapus. Terus di sini saya hapus lagi. Di sini saya hapus dan saya hapus lagi. Untuk mempercepat saya akan contoh jadi bagian form saya akan jadikan satu baris seperti ini dan text area dan juga label dan nah seperti ini. Walau ini kelihatannya sangat susah untuk dibaca, tapi dalam browser dia bisa membaca soalnya enter itu sama saja dengan space. Jadi kalau kita menulis satu satu baris seperti ini, sistem tetap akan bisa membaca. Kita yang akan susah untuk membaca kodenya. Ini div di mana tag tutupnya saya jadikan gini. Nah, ini kelihatan 2 baris tapi sebenarnya satu baris ya. Baris yang di bawah ini tidak ada masih masuk baris keempat. Nah, jadi kita tidak tahu nih mana nih div buka tutupnya di mana. Kita scroll, oh paling terakhir. Terus kemudian eh, label di mana tutupnya ada di sini. Nah, itu kalau kita bisa membuat beberapa div jadi satu satu row atau satu baris, tapi yang akan dirugikan kita sendiri sebagai penulis kode tersebut. Jadi jawabannya tetap bisa. Kemudian ada lagi dari Mas Ridho Hudin. Bila ingin mempermudah
bagi dalam pembuatan website, ada tidak referensi website sebagai acuan yang rekomend? Banyak, banyak sekali. Jadi di internet hampir tidak ada yang tidak ada. Cuman gimana cara kita menemukannya? Nah, untuk membuat website, kita hanya perlu mencari kata kunci yang sangat simpel. Misalnya, eh, how how to deploy HTML website. Nah, sini sudah banyak. Tinggal bagaimana kita mengatur kata kunci untuk apa yang kita cari. Misal tuh contoh eh, apa saja tag yang ada di HTML. Nah, banyak sekali website yang menyediakan informasi untuk seperti ini. Misal contoh dari Revo U. Kita buka, ada 66 tag HTML fungsi dan contoh lengkapnya. Kita bisa baca satu-satu. Ada HTML, head, title, body, H1 sampai dengan H6. Ada P, ada A, ada BR untuk menambahkan baris baru. Ada HR untuk menambahkan garis horizontal. Ada div, dan lain-lain sebagainya. Jadi semua itu tergantung bagaimana cara kita menggunakan kode untuk mencari apa yang ada di internet. Kemudian ada Ilham, Kak ingin bertanya bagaimana cara membuat layout responsif yang kompleks menggunakan kombinasi grid dan flexbox. Nah, ini pada Bootstrap, Bootstrap pada bawaannya sudah menyediakan website yang responsif. Contoh, saya ingin membuat. Nah, di sini juga ada contoh dari Bootstrap, gak hanya menyediakan contoh framework, dia juga menyediakan template simple. Untuk contoh itu saya akan coba menggunakan apa? Jumbotron sebagai produk. Untuk contoh, saya buat produk dan saya buka. Nah, di sini saat saya menggunakan fitur ini dan saya arahkan, di sini semua kode akan ditampilkan. Jadi kita tidak perlu eh, mengetikkan semua satu-satu eh, untuk menaruh kode, dan juga dari Bootstrap sendiri dia secara bawaan sudah responsif. Nah, itu dari bagaimana cara kita mengatur apa yang ingin ditampilkan dan bagaimana ingin ditampilkan. Untuk contoh seperti ini. Ini untuk tampilan untuk layar ukuran sekian, misalnya untuk laptop atau tablet, dia untuk bagian header atau navbarnya akan ditampilkan semua seperti ini tampilannya. Namun jika kita perkecil tampilannya seperti tampilan HP seperti ini, dia bagian header akan otomatis menjadi hamburger yang dimana akan bisa dibuka untuk melihat tour, produk, feature, enterprise, support, pricing, dan lain-lain. Jadi seperti ini tampilan. Itu untuk Bootstrap. Ada juga yang lain, Tailwind. Tailwind CSS. Nah, ini mirip seperti, ini sama merupakan kerangka kerja yang sama seperti Bootstrap. Cuman istilahnya tuh kita berbeda merek. Misalnya kita minuman merek A, minuman merek B. Ini framework merek A, misal Bootstrap, merek B tuh Tailwind. Dan masih ada banyak lagi contoh framework yang ada di luar sana. Sistemnya juga sama mirip seperti Bootstrap, namun masing-masing framework memiliki ciri khas mereka tersendiri. Kemudian eh, dari Mbak Dini bertanya, Bang, ekstensi itu apa? Saya sering lihat di tutorial YouTube, katanya download ekstensi. Mohon pencerahannya. Nah, untuk ekstensi ini masuk ke bagian Visual Studio Code. Nah, jadi ekstensi itu semacam tambahan. Apa sih misalnya seorang developer dia merasa, oh aplikasi VS Code fiturnya ada yang kurang, misalnya kurang lengkap. Nah, di situ dia menggunakan ekstensi. Untuk contoh itu, misalnya contoh saya ingin mendeploy aplikasi mungkin agak di luar konteks ya. Saya ingin mendeploy aplikasi dengan menggunakan bahasa Rust. Saya buka dulu. Desktop Project. Starter.
Nah, kita kita bisa menulis kode seperti ini, tapi saat dijalankan, misalnya dia tidak ada debug untuk menampilkan apa yang ingin ditampilkan, bagaimana filenya akan berjalan dan lain sebagainya, itu kita biasanya menggunakan ekstensi. Jadi untuk saya contohnya saya menggunakan C++. Nah, jadi apa sih sebenarnya ekstensi itu? Ekstensi itu tambahan yang deploy atau dikembangkan oleh orang lain selain pemilik. Bisa juga dari pemilik aplikasi untuk dimasukkan ke dalam aplikasi kita. Jadi kalau misalnya kita download aplikasi langsung dengan semua fitur, itu aplikasinya akan sangat memberatkan komputer kita. Nah, dengan dipecah-pecah menjadi ekstensi, kita bisa mengambil mana yang ingin kita pakai untuk digunakan dan mana yang tidak digunakan. Untuk contoh tuh saya menggunakan ekstensi C++, atau enggak ada ekstensi yang lain, ada kode LLDB untuk debugging. Ada juga Noctis untuk tema, misalnya saya ngerasa tema ini kurang bagus di mata saya ganti. Nah, di sini ada Noctis untuk tambahan dari yang dideploy oleh orang lain. Terus misalnya kita mau membuat PHP yang dimana backendnya untuk HTML, kita harus menginstal dulu ekstensi PHP. Jadi intinya ekstensi itu eh, pecahan dari fitur aplikasi yang bisa dikembangkan oleh siapa saja yang memungkinkan aplikasi kita untuk menggunakan ekstensi tersebut agar fiturnya dapat berjalan. Singkatnya seperti itu untuk ekstensi. Kemudian ada dari Vian Chandra izin bertanya, apakah encoding selain meta charset UTF-8? Untuk itu saya rasa ada banyak bahkan. Namun saya sendiri secara pribadi tidak pernah menggunakan soalnya saya tidak mengganti sesuatu yang default kecuali memang tujuannya diperlukan. Kalau untuk pertanyaan ada atau tidak ada bahkan banyak sekali charset selain UTF-8. Cuman untuk saya pribadi saya tidak pernah menggunakan. Juga saya tidak pernah merasakan gimana charset yang lain. Soalnya saya belum menemukan kebutuhan untuk mengganti UTF-8. Kemudian ada dari Livio Hardy, Mas Livio Hardy, izin bertanya menurut Mas, oh ini tadi sudah. Terus yang satu dari Mas Hardy, Mas, buatkan HTML responsif dengan CSS only tanpa bantuan JS dan tambahan blok iklan. Untuk blok iklan itu biasanya dia di-include. Jadi misalnya kita ingin misalnya kita ingin menonton film bajakan dan lain sebagainya, mungkin maksudnya iklan yang seperti itu biasanya dia disediakan template oleh HTML. Jadi kita hanya mengambil eh, JavaScript atau iklan yang sudah disediakan oleh mereka untuk ditaruh di halaman kita. Untuk contoh membuat HTML dengan CSS only, saya sepertinya sudah membuat sebuah HTML yang saya siapkan untuk tampilan contoh responsif. Desktop, terus di mana ya? Bentar. Share, terus VS Code. Next, di sini.
klik kanan malah terus ini yang tadi terus tab dokumen. Oke. Nah, untuk membuat website responsif, saya akan coba menggunakan Bootstrap. Terus ya soalnya eh, sekarang hampir jarang orang yang mengetik manual seperti ini karena disediakan banyak banyak sekali framework. Saya akan coba menggunakan Bootstrap untuk tampilan. Pertama saya akan buat dulu folder di depan. Ini. Ini untuk nama folder kita bisa namakan bebas dan saya akan buka foldernya di aplikasi kode editor. Pertama saya akan buat halaman depan dulu index.html dan kemudian un- untuk CSS. Untuk index studio code. Untuk pertama mungkin saya akan coba membuat eh, sebuah portofolio sederhana menggunakan CSS murni. Pertama saya menggunakan label untuk label H3 untuk nama. Halo, nama saya dan saya selamat datang di video saya. Terus menggunakan P. Hah? Mana? Oh iya, ya saya rasa untuk menghemat waktu ya karena sudah mau jam 12 saya akan menggunakan framework saja. Saya akan mau contoh menggunakan framework dari Bootstrap dan example. Di sini saya akan coba membuat yang lain untuk cover. Oke. Nah, ini untuk contoh tampilan. Nah, untuk CSS di sini saya bisa coba menghilangkan bagian scriptnya. Jadi kita hanya menggunakan HTML dan CSS. Nah, di sini sudah ada untuk penjelasan untuk masing-masing div yang titik ini untuk merupakan div yang ada di bagian bawah. Nah, di sini kita menggunakan contohnya tuh seperti div btn bd primary akan diganti warna seperti ini. Nah, untuk contoh HTML dasarnya seperti ini dan eh, kita akan koneksikan menggunakan
template dari CSS. Saya ingin membuat manual satu-satu, cuman sangat panjang dan mungkin akan sangat tidak cukup untuk untuk waktu sekarang. Mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bang, dari Mas Randri Sigma. Bang, izin bertanya kalau udah mau lebih nyaman ngodingnya, saran ekstensi yang cocok supaya belajar ngoding lebih produktif apa saja? Untuk ekstensi yang saya gunakan agar lebih nyaman tuh, saya hanya menggunakan auto close tab, kode runner untuk untuk bahasa pemrograman lain. Saya menggunakan Noctis untuk tampilan, Prettier agar setiap tab-tab pada indents dapat berwarna seperti ini supaya saya tidak bingung ini merupakan bagian dari tab mana, dan saya terakhir menggunakan ekstensi VS Code icon hanya untuk mengganti icon apa yang ditampilkan di sini seperti ini sebenarnya sudah bukan dari icon default. Ya, saya rasa cukup sekian untuk penjelasan materi saya. Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Saya kembalikan kepada moderator, Pak Mas Rido, silakan. Nah, bagaimana teman-teman? Mungkin masih ada pertanyaan atau cukup? Ya, kalau dari kolom chat mungkin ya. Ya, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.47, sebentar lagi akan masuk waktu zuhur. Mungkin kita akhiri aja untuk acara webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di, di acara webinar pada hari ini, dan juga kepada seluruh peserta. Semoga ilmu yang diberikan oleh para narasumber kita bisa bermanfaat bagi kita semua di waktu depan ataupun di masa Amin depan ya rabbal nanti. alamin. Dan untuk bagi yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi link ya yang telah diberikan melalui kolom chat ataupun melalui grup WA. Dan untuk mungkin file PPT-nya share ya di grup WhatsApp yang sudah ada. Oke, cukup sekian. Saya tutup. Terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggak ada foto bareng ya? Gimana moderator? Udah, Pak. Udah.